Kepulan asap tebal terlihat saat kebakaran melanda sebuah pabrik bumbu kemasan di Desa Modal, Boyolali, Jawa Tengah. 3 tim pemadam kebakaran dan mobil tangki air dari BPBD Boyolali didatangkan ke lokasi untuk padamkan api. Kepulan asap keluar dari ruang pembangkit listrik. Diduga kebakaran terjadi saat karyawan melakukan pengelasan, sehingga api merembet ke area genset yang penuh bahan bakar solar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke seluruh bangunan. Para karyawan pabrik kemudian lari menyelamatkan diri, namun beberapa dari mereka alami sesak nafas sehingga harus dilarikan ke puskesmas. Terus ada anak laki-laki itu suruh ambil apar. Api belum begitu besar, begitu keluar api sudah membesar, suruh evakuasi karyawan. Itu jam berapa? 9:15. Jadi semua karyawan langsung keluar. Ya, langsung keluar lewat jalur evakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Warga Kelurahan Malalayang 1 Timur, Kota Manado dibuat panik dengan api yang tiba-tiba membesar dari 2 bangunan rumah. Warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya tiupan angin dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke beberapa rumah lain. Dalam waktu singkat, 10 rumah warga ludes terbakar. Seorang pemilik rumah nekat mencoba masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan harta benda miliknya, tetapi upaya tersebut dicegah oleh warga lain. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tepat titik sumber api pertama kami juga belum ketahui dengan tepat. Kalau jumlah rumah itu diperkirakan kurang lebih 10 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Camar Henda. Selamat pagi Yasmin Natania. Sudah memasuki hari Jumat ya, ini menjelang akhir pekan. Nampaknya kita harus tetap semangat untuk menjalani hari ini, khususnya bagi mereka yang memang bekerjanya ini dari Senin sampai Jumat, harus tetap semangat. Buat yang sekolah juga, semangat sekolahnya hari ini, semoga diberi kelancaran segalanya. Betul, Senin sampai Jumat. Tapi kayaknya kalau Yasmin Senin sampai Minggu deh ya. Ya nggak sih kerjanya? Tapi Yasmin, kalau misalnya kita berbicara tentang kesibukan yang ada, yang paling penting itu salah satunya healing. Jadi biar work-life balance. Karena kualitas hidup kita akan menentukan pekerjaan kita yang maksimal juga. Jadi kalau misalnya istirahat kita nggak maksimal, itu akan berpengaruh sama pekerjaan kita juga. Memang Camar udah ada planning bakal healing kemana akhir pekan ini? Akhir pekan ini belum ada sih. Cuman mungkin pengennya sih pulang ke Bandung. Karena udah ada kereta cepat juga kan Yasmin. Pulang ke Bandung tuh sekitar 30-40 menit aja gitu. Banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan nanti akhir pekan ya. Kalau kita lihat situasi sekarang, karena memang sudah mulai masuk musim penghujan, lebih baik ke lokasi-lokasi yang tidak kemungkinan menyebabkan terjadinya seperti di luar-luar, kayak misalnya di hutan-hutan dikurangi dulu, atau misalnya kalau ke gunung lebih berhati-hati karena kan sekarang musim hujan, takutnya kenapa-kenapa, takutnya longsor dan lain sebagainya. Kita sih berharapnya akan baik-baik saja ya Camar ya. Iya, waktu itu Yasmin pernah ngajak juga tuh olahraga gym ya di dalam ruangan itu, tapi nggak jadi-jadi pemirsa. Ini udah 4 kali hardcore terus nih. Mungkin next time kita bisa lakuin bareng ya Camar. Kita sapa dulu pemirsa, apa kabar pemirsa Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di Sindo Morning Show bersama saya Yasmin Natania dari rekan saya Camar Henda. Ya, dan seperti biasa redaksi kami sudah menyiapkan sejumlah informasi hangat dan menarik menemani Anda hari ini. Sebelum kita ke Sindo Morning Show, kita akan ada quotes of the day terlebih dahulu seperti biasa Yasmin. Dari siapa nih Yasmin? Ya, dari mantan Ibu Negara Amerika Serikat sekaligus pengacara dan juga penulis Michelle Obama. Ia mengatakan perbedaan antara komunitas rusak dan berkembang adalah kehadiran wanita yang dihargai. Luar biasa ya. Memang emansipasi wanita, kemudian juga kesetaraan gender ini menjadi salah satu hal yang penting Yasmin ya. Artinya sebetulnya apapun yang terjadi, polemik yang terjadi itu banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan penting dalam hal tersebut sehingga akhirnya wanita bisa dihargai sampai dengan saat ini dan masih terus dalam perjuangan. Betul, dalam dunia perpolitikan pun sudah mulai banyak tokoh-tokoh wanita yang memang sangat dihargai oleh masyarakat seperti di menteri-menteri sekarang ya. Ada Bu
Ibu Sri Mulyani, ya. Kemudian ada juga Gubernur Marsudi, betul. Bahkan sebetulnya kita sudah salah satu negara yang mencetak sejarah karena kita memiliki presiden pertama yang memiliki seorang wanita, yaitu Ibu Megawati ya. Ya pemirsa, sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show pagi hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ribuan buruh memblokade akses masuk kawasan industri dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Ribuan kepala desa menuntut revisi Undang-Undang Pengelolaan Dana Desa dan juga perpanjangan masa jabatan kepala desa. Raja Inggris Charles III memberikan penghargaan kepada Blackpink atas aksi peduli perubahan iklim. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini dengan berita yang sedang viral akhir-akhir ini, yang mana seorang wanita menjadi korban teror order makanan online hingga jutaan rupiah. Order fiktif dilakukan oleh seorang pria yang tak terima ditolak cintanya oleh wanita tersebut. Mas ngirim orderan banyak itu apa? Ya gua, kenapa? Puluhan pengemudi ojek online mendatangi rumah korban membawa makanan yang tidak pernah dipesan. Sampai jam 1:30 malam. Sekarang sama yang ini berarti udah total 20. Kejadian ini terjadi setelah wanita yang menjadi korban order fiktif menolak cinta seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Apa? Kenapa? Kenapa melampiaskan ke orderan? Kenapa? Pelaku mengaku sebagai anggota TNI dan berasal dari Semarang. Berarti bener Mas kan? Jawab dong. Iya gua, kenapa? Itu karena setelah dia tahu dia nggak terima, saya jalan dengan yang lain. Dan ya pokoknya dia nggak terima, kemudian dia bilang kalau dia bakal ngorder terus-terusan. Sebelumnya dia ngorder GoFood terus-terusan ke saya, sudah berbayar, dan dia bilang mau ngerjain saya kalau seumpama dia itu udah kecewa sama saya. Akibat order fiktif, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena harus membayar pesanan yang diorder oleh pelaku. Karena terganggu, korban berencana melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek Cibinong. Sampai jam 1:30 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Iya, berbagai macam cara dilakukan ya untuk mengganggu cinta yang tidak bisa didapatkan. Ya, tapi ini poin pentingnya adalah ketika kita sedang melakukan atau bermain media sosial harus lebih berhati-hati. Karena tadi akar masalahnya adalah ketika ia bertemu dengan seseorang yang baru, kemudian menjalin komunikasi, dan satu di antaranya ada yang merasa memiliki perasaan yang berlebihan tapi tidak bisa terbalas begitu ya. Itu lebih hati-hati lagi ketika bermain media sosial. Iya, dan di media sosial ini ya, apalagi ini sudah melibatkan aplikasi ojek online begitu ya. Karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang tersebut gitu ya, Yasmin ya. Hal-hal yang seperti itu seharusnya tidak terjadi ya, karena memang biasanya cinta ini membutakan segalanya sehingga melakukan sesuatu yang di luar nalar. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, rekaman video seorang istri pengendara motor yang terlibat cekcok dan juga menganiaya sopir ambulans di Matraman, Jakarta Timur viral di media sosial. Kepolisian sektor Matraman, Jakarta Timur mengaku telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi setelah sopir ambulans melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan wanita tersebut. Inilah rekaman video seorang pengendara motor yang berboncengan dengan istrinya sambil menggendong anak yang tiba-tiba memotong lajur kanan jalur mobil ambulans. Merasa kaget karena tiba-tiba dipotong jalurnya, sopir ambulans spontan membunyikan klaksonnya. Merasa klakson tersebut membangunkan bayi yang digendongnya, pengendara motor dan istrinya terlibat cekcok. Pengendara motor dan sopir ambulans kemudian merapat ke pos Polsub Sektor Utan Kayu meminta mediasi aparat kepolisian yang berjaga. Namun emosi bukannya mereda, istri pengendara motor tersebut justru melayangkan pukulan ke sopir ambulans. Tak hanya sekali, beberapa pukulan dilayangkan ke sopir ambulans ini. Keributan akhirnya mereda setelah kedua belah pihak dilerai petugas kepolisian. Kedua belah pihak terjadi cekcok mulut. Nah, seorang ibu terlapor merasa
tidak menerima. Anaknya yang masih bayi kaget mendengar klakson turbo dari ambulan tersebut. Kemudian tiba-tiba melakukan menempeleng ke mulut si korban. Tak terima tindakan pemukulan itu, sopir ambulans kemudian melapor ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dugaan penganiayaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah sumur milik warga di Sintang, Kalimantan Barat mengeluarkan air seperti minyak yang mirip dengan BBM jenis Pertalite. Belakangan saat diisi ke tangki sepeda motor, nyatanya air sumur yang mirip BBM jenis Pertalite ini bisa menghidupkan sepeda motor. Ada dua. Dalam rekaman video amatir, tampak seorang warga menimba air mirip minyak Pertalite dari sebuah sumur yang kemudian dimasukkan ke tangki sepeda motor. Ternyata setelah tangki diisi air sumur, sepeda motor bisa hidup. Kontan sumur warga di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini pun ramai diperbincangkan. Sebenarnya sumur ini sudah berusia 20 tahun lebih, namun baru belakangan mengeluarkan minyak dengan bau seperti Pertalite. Pemilik rumah mengakui sumur sedalam 9 meter ini ramai didatangi warga yang penasaran. Tak sedikit warga bahkan mencoba mengambil air sumur dan membakarnya. 5 bulanan Pak, bau-baunya. Bau-baunya udah 5 bulan? Sekitar itulah. Terus baru ketahuan ada minyaknya? Ada warna hijaunya Pertalite nih baru tadi pagi. Kemarin ada warna tapi cuma hijau-hijau daun gitu aja. Kami belum curiga sih. Baru tadi pagi kami lihat, kami buktikan sendiri kalau itu memang Pertalite. Sementara itu, Pertamina sudah menurunkan tim untuk menyelidiki sumur di Desa Dakjaya yang mengeluarkan minyak mirip Pertalite. 5 bulanan Pak, bau-baunya. Bau-baunya udah 5 bulan? Sekitar itulah. Terus baru ketahuan ada minyaknya? Ada warna hijaunya Pertalite nih baru tadi pagi. Kemarin ada warna tapi cuma hijau-hijau daun gitu aja. Kami belum curiga sih. Baru tadi pagi kami lihat, kami buktikan sendiri kalau itu memang Pertalite. Dugaan sementara sumur tersebut tercampur dengan bahan bakar jenis Pertalite. Namun dalam radius 4 km dari sumur tidak ada aktivitas distribusi lembaga penyalur resmi Pertamina. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Waduh, Camar, bagaimana itu ya? Nampaknya ada kebocoran mungkin dari pipa selang milik Pertamina isinya Pertalite tadi, sehingga warga yang menemukan bisa menggunakan tadi untuk ke mesin motor gitu. Iya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah itu harus dicek sedemikian rupa karena ditakutkan adanya kerugian gitu. Itu kan tangki yang memang harusnya misalnya untuk Pertamina untuk dijual untuk masyarakat, bahan pasokan gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan bocor kan ini juga bisa merugi begitu. Dan juga bisa membahayakan, terlebih jika terkena api begitu ya, bisa menimbulkan ledakan. Semoga dari pihak terkait segera bisa mengatasi hal tersebut ya, Camar. Kita ke informasi berikut ya, pemirsa. Sejumlah orang tua siswa SMK 17 Agustus Rangkas Bitung mengamuk ke pihak sekolah. Mereka mempertanyakan ijazah anak mereka yang diduga palsu. Ya, beberapa siswa yang telah lulus sekolah sempat ditolak saat melamar pekerjaan karena ijazah mereka diduga palsu. Sejumlah orang tua alumni mengamuk melampiaskan kekecewaan mereka kepada pihak SMK 17 Agustus Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Para orang tua awalnya mendatangi pihak sekolah karena anak-anak mereka tidak bisa melamar pekerjaan akibat ijazah yang diduga palsu. Padahal ijazah tersebut dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dugaan kepalsuan terlihat dari lembar kertas ijazah, stempel, dan tanda tangan pemilik sekolah. Kita masyarakat secara bersama-sama berinisiatif dengan tujuan baik membangun pendidikan Islam, yaitu yang pertama dirilis itu diniyah, bekerja untuk tujuan tadi. Memang 1 tahun pertama saya sudah mengundurkan diri, belakangan didirikan SMK ya antara Pak Didin ini, dan saya tidak pernah ikut campur saat itu. Banyak pengaduan apapun saya juga tolak. Silahkan langsung ke pihak sekolah. Para orang tua mengadukan kasus ijazah anaknya yang bermasalah ke pihak desa untuk meminta solusi. Pihak desa meminta para orang tua untuk melanjutkan ke pihak sekolah agar dikeluarkan ijazah yang asli. Sampai saat ini pihak sekolah belum dapat dimintai keterangan terkait hal ini.
Awalnya anak saya melamar di Domar. Pas gitu dikembalikan lagi. Bermasalah aja bilang gitu. Kata saya kan dilihat sama saya itu. Dilihat setempelnya sama tanda tangannya. Itu aneh. Sementara warga akan melaporkan pihak sekolah ke polisi dengan tuduhan pemalsuan ijazah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan buruh memblokade akses masuk kawasan industri MM 2100 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten sebesar 15%. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya menjelang pintu keluar kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kendaraan terdampak macet didominasi oleh kendaraan besar jenis truk yang hendak masuk ke kawasan industri. Kemacetan berlangsung cukup lama. Sejumlah pengemudi truk nekat turun dari kendaraannya untuk beristirahat. Ini udah nggak bisa keluar atau gimana? Nggak bisa masuk. Ini dari tol, Pak, ya? Ini bawa apa, Pak? Pemilik customer. Pak, ini kan ada aksi buruh ya, Pak. Dampaknya kan ke tol juga nih, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Ini udah berapa lama, Bapak? Kemacetan terjadi akibat aksi unjuk rasa buruh. Aksi massa tersebar di berbagai titik, diantaranya akses pintu keluar jalan tol Jakarta Cikampek. Sekitar 3.000 buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah kabupaten tahun 2024. Aksi buruh tersebar di beberapa titik akses masuk kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat. Selain pintu keluar tol, massa buruh juga menutup akses masuk kawasan industri. Akibatnya, kendaraan baik roda 2 maupun mobil dan truk tidak dapat masuk ke kawasan tersebut. Para pekerja pabrik di kawasan industri tersebut terpaksa tidak masuk kerja dan bergabung dalam aksi unjuk rasa. Massa buruh meminta pemerintah Kabupaten Bekasi menaikkan upah tahun 2024 sebesar 15%. Buruh menyatakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus-menerus membuat daya beli menurun. Jika kenaikan upah di bawah 15%, dianggap tidak memberikan upah yang layak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Yudit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam terlibat bentrok dengan buruh di kapal di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bentrok terjadi saat memaksa masuk ke terminal ruang tunggu pelabuhan. Bentrok seketika pecah saat ratusan mahasiswa HMI memaksa masuk ke area ruang tunggu pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sejumlah mahasiswa sempat mengancam akan memboikot pelabuhan jika tidak diizinkan naik ke atas kapal. Puluhan buruh yang merasa terganggu dengan ancaman boikot pelabuhan langsung menyerang mahasiswa. Bentrok tidak dapat dihindari dan sejumlah mahasiswa menjadi sasaran amuk para buruh. Bentrok terjadi saat ratusan mahasiswa HMI yang berasal dari Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kolaka Utara berkumpul di Pelabuhan Murhum, Bau-Bau untuk menumpang kapal Lambelu tujuan Pontianak. Mereka akan menghadiri Kongres Nasional HMI yang digelar di Pontianak. Namun 161 mahasiswa tersebut tidak memiliki tiket kapal. Sudah. Pemirsa, diduga akibat korsleting di bagian mesin, sebuah mobil sedan tiba-tiba terbakar saat berhenti di tepi Jalan Ahmad Yani, Kota Palangkaraya. Sempat terdengar ledakan sesaat setelah dua penumpang keluar dari dalam mobil. Kobaran api membakar bagian depan mobil sedan yang berhenti di tepi jalan di depan pertokoan di Ahmad Yani, Kota Palangkaraya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, tetapi api sulit dipadamkan. Api pertama kali muncul dari bagian bawah mobil dan sempat terdengar bunyi ledakan sesaat setelah dua orang penumpang keluar dari dalam mobil. Diduga asal api dari korsleting di bagian mesin. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi setengah jam kemudian.
Tadi supirnya berdua. Oh, dalam mobil ada 2 orang. Ada 2 orang. Setelah terbakar langsung keluar dua-duanya. Keluar, pinggir. Nah setelah itu saya nggak tahu lagi. Langsung membesar apinya. Nggak besar, cuma kecil aja di bawahnya. Terus itu besar. Lama-lama membesar gitu. Ada ledakan tadi. Sedikit. Berapa kali? Sekali aja. Kasus terbakarnya mobil saat ini telah ditangani petugas Polsek Pahandut, Palangkaraya dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan mobil yang hangus terbakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Desa Taanyus melaporkan. Diduga sopir truk kurang konsentrasi saat mengemudi dan menabrak kendaraan di depannya di daerah Salam, Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi sopir yang terjepit kabin truk oleh petugas damkar berlangsung dramatis. Tim gabungan petugas damkar Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Borobudur berupaya mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin kendaraan. Kondisi bagian depan truk yang ringsek menekan tubuh korban membuat evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Setelah 30 menit berupaya keras, akhirnya korban bernama Endro Prasetyo, warga Klaten, dapat dikeluarkan dari dalam truk dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari hasil penyelidikan sementara, Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang diduga kecelakaan disebabkan korban tidak konsentrasi saat mengemudi, sehingga truk menabrak kendaraan di depannya. Untuk dugaan sementara, kemungkinan dari korban mengantuk karena jarak tidak bisa menghindar, akhirnya menabrak di belakang. Dan truk itu dari arah mana mau kemana? Kendaraan truk yang mengalami kecelakaan dari arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam pengusutan Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah pohon tua tumbang dan menimpa sebuah minibus saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kendati 4 orang penumpang sempat terjebak di dalam mobil. Sebuah pohon besar jenis trembesi di Jalan Karunurung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. 4 orang penumpang sempat terjebak di dalam mobil yang tertimpa batang pohon. Meski badan mobil ringsek berat, beruntung para penumpang tidak ada yang mengalami cedera saat dievakuasi. Sempat terjadi kemacetan, namun aktivitas kembali normal setelah badan pohon yang menutup jalan dievakuasi petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar. Sementara mau ke hotel. Ini pas kejadian itu ada berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Ada yang luka. Selain lapuk dimakan usia, tumbangnya pohon dipicu cuaca buruk seperti hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Anyus melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar paksa tembok pembatas wilayah yang dibangun akibat konflik warga di perumahan Serondol Bumi Indah. Pembongkaran dilakukan karena tembok setinggi 2 meter tersebut dibangun di tanah fasilitas umum. Inilah tembok yang membatasi wilayah RW 2 dengan RW 5, perumahan Serondol Bumi Indah, Semarang. Tembok yang berdiri di atas jalan akses perumahan dibongkar paksa petugas Satpol PP Kota Semarang. Pembongkaran dinding setinggi 2 meter tersebut karena berdiri di atas lahan milik Pemkot Semarang. Pembongkaran tembok yang dibangun karena dipicu konflik warga 2 RT tersebut disambut gembira warga dan pengguna jalan karena akses jalan kembali normal. Namun masih ada saja segelintir warga yang tidak sependapat dengan pembongkaran tersebut. Pihak pengurus RW akan mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik antara warga RW 5 dengan RW 2. Saya hanya berhitung
lebih banyak yang mana? Sepanjang lebih banyak yang setuju, ya saya jalan. Tapi kebetulan sih lebih banyak yang setuju. Setuju gimana? Setuju dengan dibongkarnya ini. Hanya ada beberapa orang yang masih mempermasalahkan. Sebelumnya akses jalan ditutup oleh warga perumahan setelah portal 2 kali dirusak yang diduga dilakukan oleh warga RW 2. Namun penutupan tersebut menuai protes warga lain yang biasa melalui jalan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim patroli cyber kepolisian daerah Jawa Timur berhasil menemukan kasus satwa dilindungi yang dipelihara tanpa izin di rumah warga di Tulung Agung. 2 ekor buaya dan 1 ekor landak selanjutnya dievakuasi tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Petugas BKSDA Jawa Timur melakukan evakuasi 2 ekor buaya jenis buaya irian dan buaya muara dari rumah seorang warga di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Saat hendak ditangkap, salah satu buaya sempat melawan sehingga membuat petugas harus ekstra hati-hati menangkapnya. Kedua buaya bersama seekor landak Jawa merupakan satwa yang dilindungi dan dipelihara secara ilegal. Pengungkapan kasus kepemilikan satwa dilindungi berawal dari patroli cyber oleh unit pidana khusus yang menemukan unggahan koleksi hewan dilindungi di media sosial. Buaya-buaya tersebut dipelihara pelaku sejak tahun 2016 tanpa izin konservasi maupun penangkaran. Meski melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, akan tetapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena yang bersangkutan kooperatif. Ini pelaku ini memelihara buaya itu tahun 2016. Pelaku ini dikenakan pasal 40 ayat 2 jungto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Setelah dievakuasi, 2 buaya dititipkan ke Lembaga Konservasi Predator Park di Kota Batu. Sedangkan landak Jawa dititipkan ke Lembaga Konservasi Jatim Park. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal hari ini, namun jangan kemana-mana. Karena usai jeda berikut akan ada informasi penting lainnya. Ya, di antaranya kerangka manusia ditemukan dikubur dan dicor semen di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show bersama dengan saya Camar Hena dan Yasmina Tania. Pemirsa, bocah 11 tahun di Kota Banjar, Jawa Barat dianiaya orang tua kandungnya sendiri. Bocah tersebut pun nekat kabur dari rumah lantaran tak kuat menahan siksaan. Bocah A, 11 tahun, harus dirawat di RSUD Banjar usai ditemukan warga dalam kondisi memprihatinkan di sebuah warung Sukarame, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Bocah malang ini mengalami luka memar dan luka bakar di sekujur tubuh. Ia juga didiagnosa mengalami gizi buruk. Sebelumnya, bocah A nekat kabur dari rumah lantaran tak kuat menahan sakit. Ia kerap disiksa dengan cara dipukul, ditendang, hingga disiram air panas oleh orang tua kandungnya. Menurut kerabat, kasus kekerasan terhadap anak sudah terjadi sejak bulan Maret lalu dan dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Banjar. Polisi pun tengah menyelidiki dengan memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Pokoknya sudah kita terima dan saat ini si korban anak inisial A ini sedang kita bawa oleh unit PPA didampingi oleh keluarga korban dan dari TP2 Kota Banjar ke Rumah Sakit RSUD Banjar untuk dilakukan visum.
Kini korban mendapat pendampingan hukum dan psikologi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta P2TP2A Kota Banjar. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria beristri mendadak viral saat dipergoki menginap bersama seorang mahasiswi di sebuah perguruan, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, perselingkuhan terjadi saat istri justru sedang hamil 7 bulan. Inilah video yang viral saat warga bersama keluarga laki-laki menggerebek seorang pria beristri yang kedapatan sedang menginap bersama selingkuhannya. Ironisnya, perselingkuhan terjadi saat sang istri sedang hamil 7 bulan. Wanita selingkuhannya yang merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jember adalah pasangan selingkuhnya yang lama yang sebelumnya sudah mengaku insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya saat pertama kali digerebek di sebuah kamar kos. Tapi janji tinggal janji karena keduanya kembali berhubungan dan kembali digerebek warga. Salah seorang anggota keluarga yang kesal pun memviralkan kejadian ini dengan mengambil video saat penggerebekan dan menyebarkannya di media sosial. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kerangka manusia ditemukan dikubur dan juga dicor dengan semen di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Ya, korban seorang perempuan diduga dibunuh suaminya sendiri. Warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur gempar. Jasad seorang perempuan yang tinggal kerangka ditemukan terkubur dan dicor dengan semen di dalam sebuah rumah. Jasad tersebut ditemukan pemilik rumah saat hendak merenovasi rumah yang baru dibeli. Kerangka jasad manusia tersebut adalah perempuan, diperkirakan berusia di bawah 25 tahun. Satreskrim Polres Blitar Kota telah memeriksa 4 orang saksi. Muncul dugaan pelaku pembunuhan adalah suami korban berinisial S. Itu kejadian kan udah lama, jadi perkiraan kemarin kan 1 tahun atau 1 tahun setengah, tapi mungkin juga bisa lebih. Dari tempat TKP kemarin ada beberapa yang kita amankan, nanti akan kita cek dari baik itu DNA maupun nanti dari hasil forensiknya seperti apa. Bang, sejauh ini sudah diminta keterangan S ini kemana istrinya ini? Istri S ini kemana gitu sudah diminta keterangan? Ya, nanti kita masih, makanya kita dalami prosesnya, nanti keterangan seperti apa nanti kita lanjutkan. Pemilik rumah yang hendak renovasi rumahnya mendapati sebuah bekas cor semen di dalam kamar terlihat baru dan mencurigakan. Saat dibongkar, ditemukan jasad manusia di dalamnya. Dari kondisi kerangka tersebut, polisi menduga jasad perempuan telah terkubur lebih dari 1 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait adanya penemuan kerangka mayat yang dicor dengan semen dan juga diduga pelakunya merupakan suaminya sendiri di wilayah Blitar, Jawa Timur, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Profesor Dr. Grema Deswardana selaku pakar hukum dan kriminolog dari Universitas Udayana Bali. Baik, selamat pagi Prof, apa kabar, sehat? Selamat pagi, Astungkara, sehat selalu. Baik, Prof, ini kita melihat situasi dan juga kasus yang ada di mana 1 tahun baru ditemukan, kemungkinan baru 1 tahun ditemukan begitu. Melihat kasus ini seperti apa, Prof? Iya, kasus pembunuhan yang terjadi di suatu daerah di Jember itu ya kalau salah ya. Itu terus dia mayatnya dicor sedemikian rupa, itu yang berada dalam satu rumah ya. Orang masyarakat sekitarnya pasti akan melihat bahwa dia adalah suami istri yang mungkin saja rukun-rukun saja dan tidak terlihat seperti ada pertengkaran apa-apa. Namun sesuai dengan perjalanan waktu tentu bau itu juga akan menyengat, oleh karenanya akan dilihat bahwa telah terjadi peristiwa semacam yang tadi diberitakan di atas tadi. Nah, saya melihat bahwa persoalan demikian itu kita harus mengetahui. Tadi kepolisian juga sudah menyelidiki dan ini pun juga sudah 1 tahun lamanya, dan pihak penyidik polisian sudah melakukan penyidikan dan harus mengetahui apa sih motifnya yang terkandung di dalam perbuatan pembunuhan tadi. Demikian.
Baik, Prof, lantas sebagai pengamat ini apakah kasus ini memang terbilang sadis, Prof? Apalagi pelakunya diduga merupakan suaminya sendiri, Prof. Mau diulangi, Pak? Ya, Prof, Anda sebagai pengamat begitu melihat kasus ini yang terbilang sadis, apalagi pelakunya diduga merupakan suaminya sendiri, seperti apa, Prof? Ya, perbuatan-perbuatan yang demikian mungkin tidak saja yang terjadi pertama kali hal yang demikian. Juga dulu pernah ada yang namanya mungkin dikenal, cukup terkenal namanya Sumanto gitu ya, yang telah melakukan pemakan mayat itu sendiri. Nah sekarang bagaimanapun juga bentuknya ini adalah sudah termasuk kategori sadis. Kalau orang kriminolog menyebutnya ini sudah brutal. Artinya walaupun istri atau siapapun yang meninggal sebagai mayat, harusnya diperlakukanlah mayat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan diperlakukan seperti sekarang, ya dibunuh, terus dihilangkan jejaknya melalui pengecoran melalui beton, sehingga ya tidak nampak kelihatan seperti terjadi pembunuhan. Nah namun demikian yang perlu disadari atau yang perlu diketahui bersama adalah apa sih motif yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suaminya ini, yang diduga dilakukan oleh suaminya. Karena bagaimanapun juga mayat atau haruslah tetap dilindungi, ya. Karena bagaimanapun juga hak asasi manusia itu baik mulai sejak lahir maupun sampai dia meninggal juga harus diberikan penghormatan. Nah, saya melihat bahwa perilaku yang semacam ini apakah dia dalam keadaan waras atau tidak, tapi yang jelas ketika melakukan pembunuhan mungkin dalam keadaan setelah terjadi pembunuhan akan menimbulkan rasa panik, bagaimana upaya untuk menghilangkan ini. Nah kalau dibuang ke sungai, dibawa ke hutan atau di mana mungkin agak ribet juga, tapi akhirnya mengambil satu kesimpulan ini harus dicor atau ditanam di rumah sehingga jejaknya tidak akan pernah kelihatan. Baik, Prof. Artinya ini tadi seperti yang Anda sebutkan bahwasannya dalam dunia kriminolog disebut sadis dan juga brutal begitu. Nah, lantas apa saja biasanya motif-motif yang menjadi penyebab pelaku tega mengubur korban dengan cara dicor seperti ini ataupun juga kegiatan brutal lainnya? Ya, kalau bicara motif atau modus yang dilakukan oleh pelaku, biasanya mereka menghindari tanggung jawab. Ya, menghindari tanggung jawab, motifnya menghindari tanggung jawab. Yang kedua, menghilangkan jejak. Yang ketiga adalah terkait dengan bahwa nanti akan terjadi laporan istrinya hilang atau apa. Itu kira-kira yang mendasari kenapa mereka melakukan motif-motif yang demikian. Mungkin agak jarang terjadi peristiwa mayat yang dicor, tapi kalau mayat yang dimutilasi atau mayat yang ditemukan dibuang di sungai atau di tengah hutan ya sudah pernah atau sering terjadi, tapi kasus yang semacam ini ya nampaknya mungkin baru pertama kali dilakukan. Baik, artinya sebetulnya ada rasa aman yang didapat dari pelaku untuk lebih baik dicor di rumah saja sehingga tidak terendus aktivitasnya oleh orang luar dibandingkan digeletakkan ataupun juga dibuang atau dimutilasi di tempat tertentu di luar gitu ya, Prof? Ya, betul. Karena kalau dia sudah menaruh di rumah, entah dikubur ataupun dicor, ya secara kriminalistik atau secara forensik nanti kalau tidak akan jauh-jauh dia akan membuktikan itu. Karena sudah di rumahnya, nah mungkin orang lain yang datang ke rumah itu pasti jelas siapa yang ada di rumah pada waktu itu. Jadi polisi dalam hal melakukan penyidikan akan lebih mudah melakukan daripada misalnya mayat itu dibuang di sungai, dibuang tengah hutan. Jadi harus dicek dulu siapa saja yang terlibat, siapa saja yang lewat sini atau ada CCTV. Tapi kalau sudah di rumah, pasti sudah dapat dipastikan siapa yang terakhir berada di situ. Saya kira demikian. Baik, Prof, dalam kasus ini diduga pelaku merupakan suaminya sendiri. Biasanya, Prof, jika kita melihat kasus-kasus lainnya, Prof, mengapa bisa seorang suami yang memang harusnya kan memiliki rasa cinta begitu ya, rasa sayang yang begitu tinggi ke istrinya, tega melakukan hal ini? Apakah memang faktor sakit hati seringkali menjadi faktor utama terjadinya kasus-kasus serupa, Prof? Ya, emang kalau kita berbicara ini mungkin
psikolog yang lebih banyak nanti menjawab. Tapi kita sering melihat secara kriminologi bahwa kenapa dia sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Karena yang pertama tadi sudah jelas sampaikan, ada rasa sakit hati, ada rasa cemburu, ada rasa masalah ekonomi, banyak faktor sebenarnya. Mungkin karena ketahuan sama istrinya yang terdahulu atau apalah, serah. Itu artinya faktor motivasi seorang melakukan perbuatan-perbuatan membunuh istri yang seharusnya disayang, jangankan istri, teman atau orang lain yang mestinya dalam konteks melakukan pembunuhan, rasa iba, rasa kasih sayang, rasa saling toleran, ini yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia betul-betul memiliki rasa cinta, rasa mengagumi dan menghormati hak-hak perempuan gitu. Baik, Prof, ini jasad yang dicor oleh semen, kemudian juga baru 1 tahun ditemukan. Hukuman apa yang pantas untuk pelaku? Apakah ini termasuk kepada pembunuhan berencana? Ya, kalau saya nyatakan demikian, dari sisi pembunuhan, di sisi menghilangkan nyawa orang lain termasuk pembunuhan berencana. Ya, nah pembunuhan berencana itu mungkin bisa menjadi hilang manakala dia nanti menyatakan bahwa oh ini saya dalam keadaan panik, saya dalam keadaan ini sehingga saya harus mengamankan, saya macam-macam lah artinya begitu. Tapi yang jelas bahwa perbuatan ini yang pertama adalah pelaku ini bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagai primernya, pembunuhan berencana, ya selanjutnya masuk ke pembunuhan biasa. Tetapi di lain pihak adalah tidak saja itu yang harus dilakukan, tapi juga ini penghormatan terhadap mayat, penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Caranya di dalam ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang ini, itu sudah diatur di dalam ketentuan 180 KUHP atau mulailah dari tahun sebelumnya, pasal sebelumnya 178, 179, 180 yang di sana kalau dinyatakan dalam kasus yang pengecoran terhadap mayat ini itu masuk ke dalam 180 KUHP yang intinya adalah sengaja melawan hukum dengan memindahkan rumah pidana yang demikian. Saya ulang, pasal 181 yang saya maksudkan di situ. Pasal 181 di situ lebih mendominasi tentang bagaimana mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya. Walaupun dalam kaitan dengan pasal 181 ini merupakan ketertiban umum, masuk dalam bab ketertiban umum, tetapi ancaman pidananya kecil sekali dibandingkan dengan pembunuhan. Jadi persoalannya ketika dia masih hidup dilakukan pembunuhan, pasal 3340 KUHP berencana, 338 pembunuhan bisa diperlakukan. Tapi ketika mayat ini sudah dikuburkan, demikian ini bisa diyungtukan kembali bahwa dia melakukan mengubur, menyembunyikan, membawa, menghilangkan mayat dan dengan maksud menyembunyikan kematiannya. Ancamannya memang kecil sekali, cuma 9 bulan. Tetapi dalam KUHP yang sekarang, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu malah dinyatakan lebih berat lagi dengan kategori bahwa secara melawan hukum siapapun yang menggali, membongkar makam, mengambil, memindahkan, mengangkut jenazah dan atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab itu diancam dengan pidana paling lama 2 tahun penjara. Artinya apa? Artinya penghormatan terhadap mayat sebagai suatu substansi sosiologis ini sangat penting sekali diterapkan hal ini. Walaupun sementara KUHP yang baru ini belum bisa diberlakukan sampai dengan 2026. Demikian, Mbak Arif. Oke, baik Prof. Artinya apakah menurut Anda ini instrumen hukum yang sudah ada dan sudah ada yang baru perlu dipercepat untuk penerapannya atau seperti apa, Prof? Ya, kalau dipercepat penerapannya memang sudah ketentuannya 2026 itu harus sudah dilaksanakan KUHP ini. Kalau ada yang menyembunyikan mayat atau mungkin mengangkut jenazah atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, ya ini yang dikenakan 2 tahun. Tapi pasal 338 pembunuhannya pasti yang primernya itu akan dikenakan, atau 340 KUHP pembunuhan berencana pasti itu yang akan dikenakan. Artinya ancaman pidananya lebih besar daripada hanya sekedar mengubur mayat tersebut. Hanya motifnya untuk tujuan-tujuan tertentu ini
Nah, nanti apakah ini akan dikumulasi pada dalam pertimbangan hakim, ya silakan hakim yang nanti memutuskan. Kita memberikan koridor-koridornya kepada penyidik. Ini loh 340 KUHP, ini loh 338 KUHP, ini juga dalam ketentuan pasal 181 KUHP. Hanya ancaman pidananya yang sekarang itu lebih kecil dibandingkan dengan di dalam ketentuan pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Baik, Prof, artinya akan ada akumulasi dari pasal berlapis nantinya akan diberlakukan kepada pelaku, begitu ya, Prof? Iya, tepat, itu benar. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Profesor Gede Made Suwardana selaku pakar hukum dan kriminolog dari Universitas Udayana Bali. Mudah-mudahan kita harapkan bersama bahwa kasus ini bisa ditangani secepatnya dan instrumen hukum yang sudah ada ini bisa betul-betul diterapkan dalam kasus ini. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kepolisian Tasikmalaya memeriksa 6 saksi terkait kasus meninggalnya seorang bayi prematur yang menjadi konten foto klinik. Ya, polisi belum bisa menyimpulkan kasus ini malpraktik atau bukan karena masih lakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota masih selidiki kasus bayi prematur yang meninggal diduga akibat kelalaian tenaga kesehatan di salah satu klinik di Kota Tasikmalaya. Korban meninggal setelah jadi konten foto baby newborn pihak klinik tanpa izin orang tua bayi. Polisi kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan informasi. Selain itu, polisi juga periksa sejumlah saksi, baik dari pihak keluarga korban ataupun dari pihak klinik. Total polisi sudah periksa 6 saksi. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak tenaga medis. Pak, sementara duduk perkaranya itu apa sih, Pak? Malpraktik bukan? Ya. Itu belum dapat kemudian kami simpulkan karena kami harus kemudian mengumpulkan berbagai keterangan, termasuk juga dokumen-dokumen terkait dengan SOP penanganan lahirnya seorang bayi di klinik tersebut sesuai dengan dari sisi kacamata kesehatan. Polisi juga belum bisa simpulkan kasus ini malpraktik atau bukan karena masih kumpulkan informasi. Sebelumnya, bayi laki-laki seberat 1,5 kg yang lahir prematur meninggal sehari setelah dilahirkan di salah satu klinik di Tasikmalaya. Kondisi bayi pasangan Erlangga dan Nisa Amelia ini mengkhawatirkan hingga sempat dirawat di inkubator. Ironis, pihak klinik sempat membuat konten foto bayi tanpa izin orang tua. Keluarga juga menduga ada malpraktek yang dilakukan pihak klinik karena proses persalinan dilakukan untuk praktik mahasiswa. Dinkes Tasikmalaya telah membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kelalaian pihak klinik dan hasilnya akan diumumkan dalam 14 hari. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Jenazah Barada Bonifasius Jawa, personil Brimob yang gugur ditembak anggota KKB, diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Barada Bonifasius gugur dalam kontak tembak dengan KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Upacara pelepasan jenazah Barada Bonifasius Jawa dilakukan di Makobrimob Batalion B Pelopor, Sat Brimob Polda Papua di Mimika, Papua Tengah. Pihak Satgas Damai Kartens menyatakan jenazah diterbangkan dari Bandara Moses Kilangin Timika dengan tujuan Jakarta dan selanjutnya ke NTT. Jenazah Barada Bonifasius akan dikebumikan di kampung halamannya di Bajawa, Flores. Barada Bonifasius gugur saat terjadi kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu kemarin. Baku tembak juga melukai personel polisi lainnya, yakni Baratu Rani Yohanes. Pihak Satgas menyatakan kontak tembak berawal saat personel Satgas sedang melakukan olah TKP di distrik Titigi. Satgas kini memburu para pelaku penembakan. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making melaporkan. Pemirsa, usai jeda Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya. Ribuan kepala desa menuntut revisi Undang-Undang Pengelolaan Dana Desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sindo Morning Show.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan juga perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini yang terlalu jauh, jangan lempar air kena tempatnya di depan. Belum juga diberikan. Kalau mau lempar dari dekat, belum mendekat semua kepada kami. Ayo merapat semua, merapat. Yang duduk di pagar itu merapat dulu, merapat. Satu, diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa merapat semua, merapat. Panjang masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belum cukup untuk mengatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Akibat unjuk rasa ini, terjadi kemacetan panjang antrian kendaraan di Jalan Arteri Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain di Jalan Arteri Gatot Subroto, kemacetan panjang juga mengular hingga ruas tol dalam kota Semanggi arah Grogol. Sementara itu, arah sebaliknya di Jalan Arteri Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota Semanggi arah Kuningan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi politik jelang Pilpres 2024, pemirsa calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menghadiri acara dialog politik publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, pemirsa, dalam kesempatan itu, Capres Ganjar menyampaikan mengenai visi misinya. Dalam diskusi dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari Kamis, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, hingga penegakan hukum. Capres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan ia bersama Mahfud MD komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan menghilangkan budaya KKN. Kita sama Pak Mahfud itu kami berdua komitmen memberantas korupsi, maka perbaikannya adalah ya sikat korupsi, sikat KKN. Kalau kita sikat KKN, sikat korupsi, maka sistemnya mesti baik, lembaganya mesti baik, regulasinya sekarang menurut saya juga sudah baik, tinggal aktornya. Maka memilih aktor itu menjadi penting. Kalau itu nggak jalan, maka pemimpin tertinggi yang harus melakukan. Sehingga ini akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan itu menunjukkan kepastian hukum. Maka kalau kemudian ada investor mau masuk, mau invest dalam ekonomi hijau katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Karena potensinya kira-kira 3,7 juta orang bisa terserap di tenaga kerja itu. Sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan mengenerate ekonomi. Ujung-ujungnya juga harus kesejahteraan. Jadi tidak elit saja, tidak hanya sekelompok orang saja. Pemirsa, dalam hasil survei SMRC, 47% publik menilai Jokowi sebagai kader PDIP tidak jelas pendukung calon presiden. Sementara Gibran sebagai kader PDIP dinilai 27% publik tidak pantas jadi cawapres Prabowo. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, membuat survei terkait Jokowi, Gibran, dan PDIP. Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Adapun survei mengenai pantas atau tidaknya Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP yang tidak jelas mendukung capres.
47% publik menilai tidak pantas, 30% menilai pantas, dan 23% tidak menjawab. Sementara survei terkait pantas atau tidaknya Gibran sebagai kader PDIP jadi cawapres Prabowo, 27% publik menilai pantas, 40% menilai kurang pantas, 10% menilai tidak pantas sama sekali, sementara 23% tidak menjawab. Data ini menunjukkan dukungan moral dari masyarakat tidak kuat terhadap sikap Jokowi yang tidak secara eksplisit memperjuangkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Survei juga memotret sikap publik terhadap tindakan politik Gibran. Dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Arifin Abdul Majid membantah bahwa organisasinya terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran? Tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral? Menariknya dalam dialog iNewsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan abdesi untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Ya kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan abdesi, coba lihat dulu mereka itu abdesi itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan abdesi, karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami udah teriak bahwa abdesi tidak mendukung itu. Dan sekarang kejadian lagi, yang mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan? Apa? Datang utamanya kita boleh? Nggak boleh. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya menerima kedatangan logistik pemilu 2024. Lebih dari 4.000 kotak suara diterima dengan kondisi aman. KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menerima kedatangan ribuan logistik pemilu 2024 pada Kamis pagi.
Sebanyak 4.145 kotak suara dari KPU Pusat telah tiba di gudang KPU Kota Palangkaraya. Pihak KPU Kota Palangkaraya mengatakan sebelumnya sejumlah logistik pemilu juga telah tiba dan dalam kondisi baik. Sebelumnya yang sudah hadir itu di gudang kita ada bilik suara, lalu tinta dengan segel plastik dan stiker. Kondisinya semuanya bagus, Pak? Kondisinya semua bagus dan lengkap. Seluruh logistik pemilu 2024 yang telah tiba disimpan di gudang KPU Kota Palangkaraya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kampanye Pilpres 2024, relawan Betawi Keren Beken menggelar pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud. Kegiatan itu digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud diikuti para pendakwah atau dai-daiyah dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Kegiatan ini telah 2 kali diadakan, di mana para peserta pelatihan serupa sebelumnya ini sudah diterjunkan ke tengah masyarakat untuk berdakwah sekaligus menyosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Ada 2 materi yang disampaikan kepada para peserta, yakni penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah, serta mengenai sosok Ganjar Mahfud, seperti asal-usul keluarga hingga rekam jejak dan juga pencapaian selama menjabat di instansi masing-masing. Ya, pemirsa, sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud juga dilakukan Cowartec Indonesia melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian vitamin secara gratis kepada masyarakat. Pemeriksaan kesehatan diadakan di Desa Juruk Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan mendapat sambutan positif masyarakat. Mayoritas peserta dalam kegiatan bakti sosial ini adalah ibu-ibu prasejahtera yang perlu diperhatikan kesehatannya. Kegiatan sosial relawan Ganjar Mahfud terus berlangsung di sejumlah daerah. Para relawan bergotong royong menjaga lingkungan, membantu warga yang terdampak banjir bandang, hingga berbagi ilmu bermanfaat lewat beragam pelatihan. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, pendukung Ganjar Mahfud Usbat Ganjar menggelar gotong royong bersama masyarakat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan, terutama parit dan saluran air, guna mencegah banjir yang kerap melanda setiap memasuki musim penghujan. Di Samosir, Sumatera Utara, pendukung Ganjar Mahfud Sri Kandi Ganjar membantu warga yang terdampak dan menjadi korban banjir bandang di Desa Siparmahan. Adapun bantuan sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur, mie instan dan gula sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, relawan Ganjar Mahfud Wongkito Dewe menawarkan peluang usaha dengan menggelar pelatihan membuat ikan lele asap. Pengelolaan ikan lele asap yang mudah dan murah ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Banyuasin yang dapat dijual ke pasaran luas hingga ke kancah nasional. Sedangkan di Kediri, Jawa Timur, relawan Mak Ganjar mengadakan pelatihan pupuk organik kepada masyarakat di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Tak hanya bermanfaat dalam menekan biaya produksi, pemakaian pupuk organik juga berdampak pada meningkatnya produksi dan memperbaiki lingkungan. Sementara itu, pelatihan anyaman bambu untuk memberdayakan warga digelar relawan Ganjar Muda Pajajaran di Desa Pasir Baru, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengasah kemampuan warga membuat kerajinan tangan, pelatihan ini dipraktikkan langsung oleh perajin bambu profesional dari komunitas Dunia Bambu Sukabumi.
Gerakan Panrannuangku Dukung Ganjar sukses menggelar kegiatan lomba senam bersama masyarakat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selain mengampanyekan pola hidup sehat, kegiatan ini sebagai upaya dalam mengenalkan sosok Ganjar dan mempersatukan masyarakat. Pemirsa, Ganjar Pranowo unggul dalam hasil survei yang menyajikan persepsi publik terhadap visi maritim Capres 2024. Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia 15 hingga 21 Oktober 2023 di 34 provinsi di Indonesia, nama Ganjar unggul dalam 3 aspek. Ketiga aspek tersebut yakni capres yang peduli terhadap isu maritim, capres yang dinilai mampu mengelola sektor maritim, dan capres yang memiliki kontribusi di sektor maritim. Dari temuan yang diperoleh dapat dianalisa bahwa Ganjar dinilai sebagai capres yang memiliki kedekatan dengan nelayan. Ini Menteri KKP sekarang. Bagi para nelayan atau para warga Indonesia, orang yang kira-kira merepresentasikan perjuangan nelayan itu ada di Ganjar Pranowo. 5 aspek dia tinggi di 3. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto akhirnya menanggapi isu ijazah palsu yang menerpa Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasto, mencuatnya isu ijazah palsu Cawapres nomor urut 2 itu merupakan buntut manipulasi hukum saat gugatan usia Capres-Cawapres oleh ex-Ketua MK Anwar Usman. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut manipulasi hukum menggunakan hubungan kekerabatan sudah melenceng dari syarat-syarat etika dan moral seorang pemimpin. Hasto juga menyinggung berkumpulnya perangkat desa di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu juga berbuntut polemik. Apalagi ajang itu diduga menjadi wadah deklarasi dukungan para perangkat desa untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran. Yang penting seorang pemimpin itu komitmen terhadap rakyat. Maka untuk menjadi pemimpin, proses itu sangat penting. Proses itu diawali dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi, terjadi rekayasa hukum, dan kemudian yang muncul banyak masalah-masalah lainnya. Maka mengapa untuk menjadi pemimpin itu syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting. Saat ditemui wartawan, Gibran menunjukkan ijazahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar dari University Bradford, Inggris. Sedangkan map hijau berisi surat putusan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Biar cepat selesai. Ini kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ini ya. Gibran mengaku sengaja membawa ijazah itu agar isu mengenai ijazah dirinya cepat selesai. Tim Liputan A News melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bandara Siboru di Fak-Fak, Papua Barat. Presiden juga meresmikan Bandara Dau Aturure di Nabire, Papua Tengah. Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak. Pemirsa, Bandar Siboru akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat untuk menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan juga Jayapura. Presiden Joko Widodo mengatakan akses transportasi di tanah Papua tidak mudah sebab masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, perkembangan sektor pembangunan dan juga ekonomi di tanah Papua yang kian meningkat membutuhkan fasilitas dan juga sarana transportasi yang lebih baik. Jokowi berharap kehadiran bandara tersebut dapat menambah geliat berbagai destinasi wisata yang serta-merta meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Dan bandara pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya
memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita ini. Memperkenalkan destinasi wisata yang ada dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Usai jeda, Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Bocah laki-laki terjepit celah besi penutup gorong-gorong saluran air. Tetap bersama kami, Sindo Morning Show. Warga Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan dengan seorang bocah laki-laki terjepit celah besi penutup gorong-gorong saluran air. Korban akhirnya berhasil dievakuasi petugas damkar. Damkar, tolong bantuannya nih. Nih anak kejepit tuh, lagi jalan masuk. Seorang bocah laki-laki menghebohkan warga karena kakinya terjepit di celah besi penutup gorong-gorong saluran air di Jalan Rumah Susun, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya si bocah sedang asyik bermain bersama teman-temannya. Namun saat menginjak besi penutup gorong-gorong, kakinya terperosok ke dalam celah dan terjepit. Warga sempat berupaya menolong, namun mengalami kesulitan. Warga pun akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi korban. 3 personil damkar dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang menangis ketakutan sekaligus kesakitan. Petugas melebarkan celah besi penutup gorong-gorong sehingga kaki si bocah bisa dikeluarkan. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau sejumlah pelabuhan di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengamanan operasi lilin menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemirsa, peninjauan yang didampingi oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan ini dilakukan di Pelabuhan Jangkar Situbondo dan Pelabuhan Katapang Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Firman menerima paparan terkait pengoperasian Pelabuhan Ketapang dari Jenderal ASDP Cabang Ketapang Syamsuddin. Irjen Pol Firman mengungkapkan peninjauan dilakukan guna mengetahui cara bertindak dan juga manajemen lalu lintas dalam memantapkan kesiapan unsur yang terlibat di operasi lilin 2023. Di samping itu, pemirsa, kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang maupun kendaraan, khususnya di Pelabuhan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Irjen Pol Firman mengimbau pengendara untuk berlalu lintas dengan toleransi, tanggung jawab, dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Ada tadi catatan yang kita bisa terima bahwa pelabuhan di Jangkar ini juga akan menjadi salah satu opsi tambahan sebagai pelabuhan untuk memecah arus kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang selama ini, baik ke Gunimanuk maupun ke Lembar. Ya, jadi nanti kalau ada 2 pelabuhan yang bisa kita siapkan, moga-moga ini kita belajar dari pengalaman kemarin ASDP melakukan manajemen bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti waktu diterapkan di Merak dengan Ciwandan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Pagi ini kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribtu Cici. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda berlapor saat ini? Ya baik, terima kasih Camar juga Yasmin, dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Yang mana memang Yasmin juga Camar, sampai dengan saat ini peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mulai meningkat. Namun kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini pada umumnya masih melaju dengan kisaran kecepatan untuk jalur arteri sendiri 45 km, sedangkan untuk jalur tol dari kecepatan
kecepatan 80 hingga 85 km per jamnya. Terlihat memang kendaraan-kendaraan pagi hari ini dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Pancoran ataupun ke arah Semanggi juga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan terlihat untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Cawang maupun ke arah Halim juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun pada umumnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kisaran kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan sendiri yang melaju di jalur tol pun hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tidak ada perlambatan kecepatan kendaraan yang menggunakan jalur tol juga hingga saat ini masih dalam keadaan cukup normal. Namun kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan juga perlu kami informasikan bahwa menurut data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam, bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi sudah terjadi 158 kasus laka lantas, di mana dengan rincian 13 meninggal dunia, 12 luka berat dan 97 luka ringan. Dari 158 kasus laka lantas tersebut, 97% maksud kami terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalur arteri agar tetap berhati-hati, dan terutama bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan MT Haryono ini, mengingat untuk jalur arteri sendiri banyaknya jalanan yang cukup bergelombang. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi para pengendara, sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima atau layak digunakan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Yasmin juga Camar yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Bribtu Cici Arangga atas laporannya dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Terekam CCTV saat beraksi, komplotan pencuri spesialis kabel listrik diringkus unit Reskrim di Polsek Tiga Raksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui, para pelaku yang sudah beraksi belasan kali ini merupakan spesialis pencuri kabel listrik lintas provinsi di sejumlah proyek pembangunan gedung. Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri kabel listrik beraksi di proyek pembangunan kampus Untara di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan menggunakan obeng dan tang, seorang pelaku menjebol pintu ruangan tempat penyimpanan kabel, lalu pergi usai memasukkan kabel listrik incarannya ke dalam tas. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Tiga Raksa menggerebek persembunyian para pelaku di Jakarta Barat pada 18 November dan berhasil menangkap 2 pelaku. Tanpa perlawanan, NC dan SS kemudian digelandang ke Polsek Tiga Raksa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara 1 pelaku lainnya, yakni AD, masih dalam pengejaran. Pelaku ini residivis ya. Apa aja sih yang jadi sasaran pencurian? Jadi sasaran pencurian itu kabel jenis Supreme dan alat-alat listrik lainnya. Dari keterangan pelaku, dia melakukan pencurian itu sekitar 2 tahun lebih. Pelaku mengaku sudah beraksi 15 kali di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Sasarannya kabel listrik di proyek-proyek pembangunan gedung. Polisi menyita obeng tang pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi di proyek pembangunan kampus Untara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tertangkap basah tengah mencongkel jendela rumah warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tersangka yang diduga akan mencuri tracking maling hingga tertangkap dan diikat di tiang listrik.
Seorang pria kepergok mencongkel jendela rumah warga di Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Menggunakan sebilah golok, pelaku berhasil membuka jendela yang terkunci dari dalam. Namun saat akan masuk rumah, warga meneriaki maling hingga pelaku diamuk massa. Pasukan. Agar tak berontak, warga pun mengikat tersangka di tiang listrik. Polisi pun menggiring tersangka yang telah babak belur ke Mapolsek Baru. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak menyasar rumah kosong. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan linggis, golok, dan cangklong untuk mencari rongsokan. Awalnya itu si pemilik rumah itu mendengar suara kok ada kayu yang dicongkel. Kemudian mereka melihat sumber suara, ternyata ada orang yang sedang mencongkel jendela. Kemudian saat bersamaan tetangganya melihat bahkan memvideokan bahwa ini orang akan mencuri. Tadi sudah saya video, kemudian teriak maling. Nah selanjutnya masyarakat sekitar datang sehingga diamankan orang tersebut. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Weru. Petugas menerapkan pasal 363 tentang percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria ditangkap polisi lantaran nekat mencuri uang Rp200.000 dari kotak amal peduli Palestina di sebuah masjid di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tekanan ekonomi. CCTV Masjid Baitul Jamil, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun merekam pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seorang pria. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat berpura-pura sholat sambil mengamati situasi. Berbekal rekaman CCTV tersebut, petugas Polres Karimun akhirnya dapat membekuk pelaku. Tersangka mengaku nekat mencuri karena tekanan ekonomi, sebab belum memiliki pekerjaan. Uniknya, tersangka mengaku tahu ada CCTV di masjid. Dari hasil membobol kotak amal peduli Palestina, pelaku mencuri uang senilai Rp200.000 yang dipakai untuk membeli makanan. Waktu lengang sekitar pukul 1 dini hari masuk kembali ke masjid dan membongkar kotak amal yang disasar adalah kotak amal peduli Palestina yang isinya kurang lebih Rp200.000 dan sampai saat ini masih terus kami upayakan interogasi pengembangan apakah si pelaku baru kali ini saja atau sudah pernah melakukan di tempat-tempat sebelumnya. Masih proses pengembangan. Polisi menjeratnya dengan pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penebaran ranjau paku kembali mengancam para pengendara di Jakarta. Salah satunya terjadi di kawasan Gatot Subroto. Beberapa kasus pengendara yang terkena ranjau paku telah terjadi dalam sebulan terakhir di lokasi tersebut. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang telah berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat pagi, Salam. Bagaimanakah keadaan jalanan di tempat Anda melaporkan? Apakah Anda sempat melihat keberadaan ranjau paku di sana? Ya, baik, selamat pagi Camar, Yasmin, dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa ranjau paku kini marak kembali terjadi di tebar di jalur protokol ibu kota. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Gatot Subroto hingga di kawasan Jalan Semanggi, Jakarta Selatan. Ini memang betul terjadi rawan aksi penebaran paku yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, dari pantauan kami di lapangan, kami juga turut menemukan adanya sejumlah paku yang turut ditebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, seperti yang ada di tangan saya terlebih dahulu seperti ini, di mana paku-paku yang ditebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini memang sudah dimodifikasi terlebih dahulu bentuknya sebelum ditebar begitu di tengah maupun juga di pinggir jalan, di mana paku-paku yang sudah dimodifikasi ini merupakan rangka dari payung yang dipotong terlebih dengan kecil-kecil terlebih dahulu, lalu juga langsung dibakar dan juga langsung ditabur ke jalanan di sepanjang jalan Gatot Subroto hingga di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
Di mana dapat kami informasikan juga bahwa paku-paku yang kami temukan ini kondisinya cukup banyak, dan bahkan dari pengakuan dari relawan yang tadi kami juga sempat berbincang begitu, bahkan dalam satu hari mereka ini bisa mengumpulkan setidaknya ada sebanyak 1 botol paku yang mereka berhasil kumpulkan dari kawasan Jalan Semanggi hingga di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menjadi korban akibat ban motornya ini menjadi bocor, atau juga terjadi hal-hal lainnya seperti terjadinya kecelakaan seperti yang tadi juga diutarakan oleh para relawan di sini, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang rutin relawan di sini untuk melakukan aksi pungutan atau juga melakukan bersih-bersih paku di jalanan dari mulai pagi lalu juga sore hingga malam hari. Namun yang paling banyak terjadi rawan terjadi adanya penebaran paku adalah di sore hari, lantaran ini merupakan jalur akses dari kawasan kota menuju ke kawasan Jakarta Timur maupun juga ke kawasan Bekasi bagi orang-orang kantor begitu yang akan sejatinya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan juga dapat kami sampaikan dari masyarakat ini juga tentunya berharap agar aparat kepolisian maupun juga dari pihak-pihak bertanggung jawab ini bisa segera menangkap oknum-oknum tersebut agar tidak mencederai atau juga melukai maupun juga mencelakakan begitu bagi para pengendara yang melintas di kawasan jalur protokol ibu kota ini. Camar, Yasmin. Ya baik, terima kasih. Salam rahmat atas informasinya disampaikan dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam.